Tertangkapnya artis Roger Danuarta di dalam mobilnya di Jalan Kayu Putih Tengah, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Minggu malam 16 Februari kemarin makin menguatkan jika artis yang pernah ngetop bermain di sejumlah sinetron action ini positif mengkonsumsi narkoba jenis ganja, putau, juga heroin. Roger yang saat ini masih mendekam di kamar tahanan Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur, konon juga mengaku kalau hal ini akibat pergaulan bebasnya. Hingga kemarin, Roger masih menjalani pemeriksaan intensif terkait keterlibatan orang lain yang berinisial M. Benarkah Roger dijebak oleh seseorang berinisial M? Siapakah sosok M yang dimaksud? BAP tambahan. Adapun BAP tambahan ini adalah kita untuk mendalami informasi yang disampaikan awal dari saudara RW terkait RD terkait dengan adanya inisial M yang sesaat sebelum dia melakukan itu berada padanya. Kita akan mendalami di mana ketemunya terakhir sebelum dia berpisah, kemudian apa pembicaraan dia pada saat pertemuan dan bagaimana barang bukti itu bisa ada sama RD pada saat diserahkan oleh M. Karena memang informasi yang disampaikan dia cukup minim, dalam artian hanya dia ketemu M 2-3 kali, ketemu terakhir itu adalah di rumah makan di Boulevard Raya di Kelapa Gading. Kemudian setelah itu bersamaan M minta diantarkan di daerah yang tidak jauh dari TKP. Setelah itu M berpisah. Itu semua kayaknya udah di itu ini udah di BAP di dalam ya. Itu polsek enggak, aku nggak. Berita tertangkapnya Roger dalam keadaan tidak sadarkan diri beberapa hari lalu ini kabarnya menguatkan berita mengenai kedekatan Roger dengan barang haram tersebut. Jika kali ini Roger kembali bergulat dengan barang haram itu, apakah sebuah kebetulan atau Roger memang seorang kecanduan kelas berat? Yang jelas, kabar yang menyebutkan jika Roger mengalami sakau di dalam tahanan sama sekali tidak terjadi. Kita tidak bisa pastikan masalah dia sudah lama atau baru untuk mengkonsumsi, itu tergantung dari M ini. M inilah yang bisa menjelaskan bahwasannya dia sudah lama meminta atau diberikan barang oleh M ini sesuai dengan pengakuan dari Roger. Memang di posisi tahanan kita sekarang ada 10 tahanan. Roger kita gabungkan di dalam 2 tahanan lain, artinya mereka satu ruangan hanya 3 orang. Dari 2 orang yang menjaga Roger, kita khawatirkan dia nanti sakau atau apa. Tidak ada kekhawatiran itu, dan dia tetap tidur, istirahat dengan nyenyak, pagi juga bangun seperti biasa. Itu informasi yang terakhir kita terima. Mendekamnya Roger di tahanan Polsek Pulau Gadung membuat Engawati, ibu Roger, bersedih. Ia tak pernah menduga jika Roger harus mendekam dalam tahanan. Engawati sendiri sesaat sebelum Roger tertangkap sempat kebingungan dengan keberadaan anaknya itu. Dan kemarin, pertemuan haru pun terlihat saat Roger harus bertatap muka dengan ibundanya melalui celah terali besi. Nggak bisa menerima ya yang namanya kita keseharian kebersamaan di luar seperti apa, dan mereka melihat keadaannya itu berubah besar sekali keadaannya. Tentu untuk Michael sama Sasa itu sepertinya terhantam hati kecilnya itu, sepertinya tidak seharusnya dia seperti itu. Jadinya ya seperti inilah. Gimana karena hari itu nggak pulang, malamnya itu nggak ada gitu loh, makanya itulah akhirnya ketemu dalam keadaan begini kan cukup kaget juga pihak keluarganya. Kesedihan keluarga Roger pada saat waktu kunjungan kemarin dirasakan pula oleh sahabat Roger, Zakli. Zakli yang tengah menyandang status tersangka akibat konfliknya dengan Mario Lawalata di sebuah kafe beberapa waktu lalu, tak menduga jika pertemuannya dengan Roger itu harus terjadi di ruang tahanan. Sangat baik sama sangat sweet, sangat rendah hati, nggak pernah ada masalah ya kan, fine aja. Saya juga kaget, saya cuma prihatin sama Rogernya aja yang saya kenal, jadi yang di luar itu semua ngapain kita pedulin gitu.
Kini, nasib Roger tergantung pada hasil penyidikan. Di saat upayanya untuk memperoleh keadilan, pihak keluarga berharap agar kiranya Roger bisa menjalani rehabilitasi. Lantas, apa tanggapan pihak kepolisian mengenai upaya yang diajukan oleh keluarga Roger? Masalah rehab dia itu memang kewenangan keluarganya, itu silakan. Ada peraturan atau surat edaran Mahkamah Agung tahun 2010 terkait dengan rehab, ada ketentuannya. Salah satunya mungkin kalau untuk jenis heroin atau yang sama dengan karena morfin ini kan ada, atau putau ada turunan dari heroin, kalau nggak salah itu dia 1,8 gram. Di bawah itu masuk kategori bisa direhab, tapi itu juga tergantung keputusan dari pengadilan. Kita aparat kepolisian tidak punya kewenangan untuk melakukan rehab, tapi kita ajukan prosesnya sampai ke kejaksaan, kemudian jaksa ke pengadilan, dan hakimlah yang memutuskan orang ini pantas atau tidak untuk dilakukan rehabilitasi. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Polri, kita menahan 20 hari, perpanjang 40 hari. Jadi maksimal kita bisa nahan 60 hari atau 2 bulan. Setelah itu kita akan limpahkan ke kejaksaan. Perlu ya? Emang kalau memang perlu, emang harus ada bilangnya gimana? Rehabilitasi. Ya, rehabilitasi. Maunya sih kan memang kalau memang kecenderungan itu seperti itu ya harus diperbaiki kan. Kesabaran ibarat lautan tanpa batas, hidup pun penuh perjuangan. Hanya orang-orang yang memiliki tekad kuat serta tak pernah mengeluhlah yang layak untuk dikatakan sebagai orang yang sabar. Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda, dan jangan lupa saksikan terus Seleb on Cam setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 13.30 hanya di Global TV tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa.